Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini anak-anakku semuanya bertemu kembali dengan Ustazah Nurul. Yuk, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-6. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan menjaga lingkungan sehat di sekolah. Yang kedua, kita akan menjelaskan manfaat hidup bersatu dan akibat tidak bersatu di sekolah. Yang ketiga adalah menentukan dan memprediksikan pola apa saja yang ada pada bangun data. Pembelajaran pertama adalah materi ajar tentang bahasa Indonesia. Kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jika lingkungan sekolah bersih, maka akan terasa nyaman saat kita belajar. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Bagaimana ya cara menjaga kebersihan di sekolah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan meja dan kursi setelah selesai belajar. Yang ketiga, menyapu lantai sekelas yang kotor. Yang keempat, merawat tanaman di taman sekolah. Yang kelima, membersihkan jendela. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas. Selanjutnya, materi PPKN adalah semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Nah, apa saja manfaat hidup dalam kebersamaan ini? Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, meningkatkan kerukunan antar warga sekolah. Nah, di sini ada contoh hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang kedua, bergotong royong mengangkat meja dengan tenang. Yang ketiga, membersihkan kelas bersama-sama atau bisa dengan piket di dalam kelas. Nah, saat menggotong meja bersama, apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Yang bisa kalian lihat adalah meja belajar. Permukaan meja belajar berbentuk apa ya? Nah, permukaan meja belajar berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dengan bangun datar yang lain dapat membentuk bola yang indah. Contohnya, ada bangun persegi panjang dengan bangun segi 5. Maka yang terbentuk bolanya adalah persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, maka akan membentuk bola yang indah. Nah, ini saja yang dapat dari pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana kita hidup rukun di sekolah, dan bagaimana membentuk pola bangun data yang ada di sekolah. Nah, dari sini coba kalian lihat, sebutkan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian kalian juga amati kegiatan yang ada di lingkungan sekolah yang menunjukkan sikap kerukunan antar teman-teman. Yang ketiga, coba temukan di lingkungan sekitar kelas kalian apa saja yang membentuk bangun datar sehingga kalian lakukan dan buatlah pola yang berbeda. Kemudian untuk mengetes kemampuan kalian, silakan
Google Form di bawah ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Pembelajaran pertama. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kalian dapat menyanyikan dan membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol yang benar. Yang kedua, menebak kata. Siswa dapat menemukan kosakata dan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan bersih. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat dan teliti. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang lagu. Nah, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungan yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1, 1. Masing-masing nada 1 dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1 titik kosong, nada do dibunyikan 1 setengah ketukan. Nada kosong titik kosong, angka 0 merupakan tanda istirahat. Angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 3 dibunyikan setengah ketukan. Nah, rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berirama 2/4. Artinya birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Nah, simaklah lagu membuang sampah di bawah ini. Kemudian, pembelajaran bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks. Kalian dapat melihat teks yang Ustazah tampilkan tentang rumah yang bersih dan menyehatkan. Silakan dibaca ya. Nah, dari bacaan tersebut, kalian dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, ada kosakata bersih, maknanya bebas dari kotoran. Sehat, terhindar dari penyakit. Rapi, teratur atau pada tempatnya. Indah, enak dipandang, nyaman, enak untuk ditempati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh ruas garis. Apa sih ruas garis? Ternyata ruas garis adalah garis yang menghubungkan titik satu dengan titik lainnya menjadi sebuah bangun datar. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada bangun datar persegi, banyak ruas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini semua bisa bertemu dengan Ustazah Nurul kembali. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-6. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat di sekolah. Kemudian kita akan menjelaskan manfaat hidup bersatu dan akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kemudian kita akan belajar menentukan dan memprediksi bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Nah, materi kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan di sekolah?
Jika lingkungan sekolah bersih, maka akan terasa nyaman saat kita belajar. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah antara lain: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Merapikan meja dan kursi setelah selesai belajar. 3. Menyapu lantai kelas yang kotor. 4. Merawat tanaman di taman sekolah. 5. Membersihkan jendela. 6. Melaksanakan piket bersama teman-teman. Kemudian, materi PPKN adalah semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Semua warga sekolah menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya loh. Nah, apa saja manfaat hidup dalam kebersamaan? Yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi ringan. 3. Meningkatkan kerukunan. Contoh hidup dalam kebersamaan untuk menjaga kebersihan sekolah, contohnya dengan melakukan yang pertama, piket kelas. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolahan, baik di halaman sekolah, di belakang sekolah, maupun di ruangan. Kemudian, bergotong royong bersama-sama mengangkat meja. Nah, ternyata saat mengangkat meja, ada sebuah benda yang berbentuk apa ya kalau meja? Nah, betul sekali. Meja permukaannya berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi bola tertentu. Persegi panjang membentuk bola dengan bangun datar yang lain. Nah, seperti ini, ada persegi panjang dan segi 5 beraturan. Dibuat bola persegi panjang, segi 5 beraturan, persegi panjang, segi 5 beraturan, jadi membentuk bola yang indah ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan materi pembelajaran ke-6 ini. Semoga anak-anak bisa mempelajarinya dan memahaminya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.